ya Bapak Ibu, ini aplikasi rapot yang tadi saya kirim ya. Tetap rapotnya ini oleh Bu Ayu Chandra atau buatan Bu Ayu Chandra, tapi ini udah saya modif, saya ganti rumusnya ya beberapa. Cara pengisiannya sama, dari mulai sini, dari data sekolah ke data siswa. Jadi kita klik data sekolah, nah ini kita isi manual, bisa kita ketik manual. Ini udah nggak ada kode-kode, kodenya udah saya hapus, jadi bisa ini. Terus data siswa juga kita isi manual ya, sesuai dengan pertanyaannya. Terus back lagi ke tanda rumah, lalu ke intrakurikuler. Ini intrakurikuler ini pelajaran yang diajarkan di sekolah kita, ini diisi. Terus sudah itu ke ekskul. Nah ekskul juga, ekskul apa aja nih yang ada di sekolah kita, diisi, diketik manual. Setelah itu kita geser ke input TP. Nah ini tulisan mata pelajarannya jangan diketik sendiri, dia akan otomatis keluar seperti ini. Kenapa 0? Karena memang setelah bahasa Inggris tidak ada pelajarannya lagi. Tahu dari mana udah ngeling, kita bisa lihat di sini. Nah ini kan keluarnya kan sama dengan intra. Nah kalau kayak gini ini merupakan rumus. Kalau udah rumus gitu berarti memang sudah ngeling dari yang tadi kita input yang intra ya. Terus cara ngisi TP mana? Kita klik sesuai pelajaran yang mau kita isi. Nah ini diisi manual, diketik manual aja. Bisa ini ketik manual aja, karena memang kenapa ketik manual, karena ini memang bukan rumus ya. Bisa kita ketik manual sesuai kebutuhan. Kalau kelas 6 ini TP-nya udah sesuai semua ya. Lalu ke lingkup materi juga sama, kita ketik lingkup materi itu sama dengan bab ya, seperti ini misalnya. Ini kita klik, nah sudah ada, karena memang udah saya isi gitu ya kelas 6. Ini juga diketik manual aja. Setelah lingkup materi kita ke asesmen formatif. Nah asesmen formatif misalnya kita buka agama. Nah di sini ini kan agama nih, agama ya. Di sini udah keluar deskripsi TP yang tadi kita tulis. Terus ini apa sih angka 1 dan angka 0? Di sini keterangannya ada, jelas keterangannya nih ada di atas. Kalau misalnya kita tulis angka 1, artinya si deskripsi ini, yang TP ini akan muncul di deskripsi nanti, gitu kan. Angka 1 ini berarti dia sudah mencapai KKTP, artinya sudah paham. Kalau 0 untuk di KKTP, ini ada penjelasan nih, KKTP. Jika 0 berarti dia tidak memenuhi KKTP. Jika 1 berarti memenuhi KKTP. Terus ditampilkan atau tidaknya itu tergantung kita. Kita pilih di sini aja. Ini tinggal klik antara 0 atau 1. Nanti pengaruhnya di mana? Nanti pengaruhnya akan keluar di rapot. Ya. Jadi ini tinggal 1 atau 0 aja. Ini deskripsinya insya Allah udah jelas ya, tinggal dibaca saja. Setelah itu ke asesmen sumatif. Misalnya ini agama. Nah ini yang maksud saya bikin sudah nguling semua. Ini kita abaikan petunjuk di sini. Jadi ini nilai TP ini kan kadang kita kalau ngasih nilai itu kan banyak ya gitu. Tapi misalnya ada pertanyaan, Bu, saya kalau nilai harian nggak sesuai TP juga gitu kan ya udah nggak masalah. Yang penting ke contoh ini kan agama ada 19 TP, ke 19 ini nilai hariannya ada ya. Nah ini yang warna kuning, ini kalau yang warna putih kita isi manual saja. Kalau yang warna kuning ini sudah rumusnya, jadi jangan diapa-apain. LM, sumatif akhir lingkup materi. Nah LM ini merupakan nilai ulangan per bab. Nah kita ulangannya sekarang kalau kurmer itu udah per bab ya, bahasa gampangnya aja deh gitu. Nah ini sudah nilai ulangan gitu. Ini yang warna kuning juga sudah rumus. Ini nilai PTS atau STS. Terus ini nilai sumatifnya. Bu, kok ini ada non tes, ada tes juga gitu kan. Nggak masalah kalau misalnya nggak ada non tes itu kan berarti praktek ya. Kalau misalnya nggak ada praktek ya isi yang tesnya aja. Pengaruh nggak Bu aman nilai? Enggak, ini udah saya buat rumus juga gitu kan ya. Nah nilai rapotnya langsung ketahuan. Ini nilai rapotnya. Jadi intinya untuk yang file tadi mana ya? Ini backnya biasa ini. Nah untuk yang asesmen sumatif, sheet asesmen sumatif misalnya PKN lagi kita buka. Nah
ini jumlahnya ini udah ngeling semua. Pokoknya semua yang kayak gitu, yang berwarna jangan di otak-atik. Kalau kita mau ngatrol nilai atau apa, silahkan otak-atik di kolom-kolom yang warna putih. Nama anak jangan di otak-atik di sini karena tadi di data siswa ya udah ngeling juga. Oke, itu asesmen sumatif. Penilaian ekskul. Penilaian ekskul, nah di sini misalnya ini pramuka gitu kan ya. Kita nulis sendiri deskripsi. Nah ini yang kemarin yang saya bilang, saya pengen membuat deskripsinya ini ngeling langsung ke rapot. Sebenarnya bisa sih kalau cuman kita isinya deskripsinya baik ya silahkan gitu, tapi kalau mau dideskripsikan misalkan kayak gini, ini ada contoh nih, baik mampu menerapkan gitu, tapi kan ini misalnya untuk satu anak. Kalau saya ambil simpelnya gini aja, baik cukup gitu, tapi mau saya ngeling langsung ke sheet rapot. Nah ini yang belum selesai sih sebenarnya ya, tapi kalau bapak ibu coba mau isi baik gitu nggak masalah, bisa kok diketik aja ya. Selanjutnya nilai akhir. Nah kalau nilai akhir ini nggak usah diinput, ini sudah hasil yang tadi kita isi di sumatif ya. Ini udah ngeling, ini tuh apa ya, leger. Nah, nilai akhir itu namanya leger bapak ibu ya, legernya, jadi nggak usah diotak-atik. Lalu sampul rapot. Nah ini kalau sampul rapot ini datanya ini udah ngeling ke yang di awal ya, nggak usah kita otak-atik. Sampul rapot. Nanti ini kalau misalnya mau ngeprint ya ini aja, tinggal tuh dilihat sesuai urutannya ya, urutan siswanya. Lalu kita mau lihat rapot. Nah ini rapot kan tadi nama kelas sekolah udah. Nah ini yang deskripsi yang tadi saya bilang yang di KKTP itu, yang tadi ada KKTP. Kalau misalnya kita kasih 1, dia berarti akan keluar di sini. Nah ini kalau ini perlu bimbingannya. Nah kalau yang tadi di KKTP-nya 0, mau ditampilkan atau enggak? Kalau enggak ditampilkan, maka akan seperti ini tulisannya, tidak ada gitu kan ya. Atau mau dihapus juga boleh gitu, nggak salah. Sebenarnya sih itu tinggal gimana kita ya. Nah ini nggak usah diapa-apain juga, nggak usah diotak-atik. Cuma tambahannya itu yang saya bilang semalam juga, saya pengen bikin di sini nih ada catatannya. Cuman rumusnya belum ketemu, ini masih main gini. Jadi di sini pengen bikin tulisan apa? Saya pengen bikin tulisan gini, misalnya kelas 6 semester 1 gitu kan. Kelas 6 semester 1 kurikulum merdeka. Artinya apa? Kan rapot ini tuh kalau kita print itu bisa berlembar-lembar. Nah nanti kan kadang orang tua ada yang iseng kececer ya, ini rapot kelas berapa, kelas apa. Nah tahu-tahu dia naruhnya berantakan. Pada akhirnya kan kita juga yang bingung nanti ya gurunya. Jadi kalau ada di tiap lembarnya ada tulisan seperti ini, itu lebih enak. Menurut saya sih seperti itu. Nah ini belum selesai. Makanya saya bilang rapotnya itu kalau buat saya masih 90%. Tapi kalau bapak ibu nggak mau make, Bu Indi, saya nggak mau make yang rumus ini, udah langsung aja jadi aja, pusing mana, hapus aja langsung, klik delete aja, delete, udah hilang gitu. Bu, ini kok nama orang tuanya masih di titik, karena tadi data orang tua anak saya belum saya isi, masih kosong gitu. Nah di sini kan nih data siswa ya, data siswanya masih kosong tuh, jadi yang nggak ada gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu ya bapak ibu ya. Mohon maaf kalau ada kekurangannya, saya cuma bisa bikin sampai seperti itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat bekerja, sehat selalu buat kita semua. Assalamualaikum.